Cerita dibuka dengan diperlihatkannya sekelompok party yang tengah melawan naga hutan ranking S. Hanya dengan satu semburan dari naga itu dapat meluluhlantahkan hutan sekitar. Party tadi pun dibuat kocar-kacir demi menghindari serangan naga yang sangat dahsyat itu. Terlihatlah sang naga yang mengaum sekaligus menjadi penanda dibukanya anime Nominkan Ren no Skill Bakage Tetara Nazeka Tsuyokunata ini. Scene kemudian beralih di sebuah ladang pertanian yang dimana terdapat karakter utama dari anime yang satu ini. MC kita yang nampak biasa saja ini bernama Aru Waine. Dari apa yang dikerjakannya, kita telah mengetahui bahwa Aru adalah seorang petani. Dirinya sangat mencintai semua hasil bumi yang ia tanam sendiri itu. Dirinya nampak bahagia karena tak lama lagi akan memasuki masa panen dari sayurannya itu. Setelah memanen banyak hasil bumi, terlihatlah Aru yang sudah naik ke level 10. Tak lama berselang, seorang teman yang bernama Testa datang padanya. Aru nampak memamerkan skill bertaninya yang sudah berlevel 10 padanya. Di mana Testa juga teringat skill perikanan Aru yang juga sudah level 10. Terlihatlah Aru yang membantu Testa dalam menghadapi 3 ekor ikan raksasa. Dan Aru menghabisi mereka semua hanya dalam satu tebasan saja. Di tengah kebahagiaan mereka berdua itu, muncullah sebuah notifikasi mengintegrasikan skill bertaninya. Dan ketika dicoba, muncullah beberapa panel lain dan ketika Aru memeriksanya, ada satu keterangan yang berisikan Aru telah berevolusi menjadi pecinta alam yang dicintai dunia. Aru yang tidak paham maksudnya, Testa meminta kawannya itu untuk melihat kekuatan serangannya. Terlihatlah kekuatan serang Aru yang sebesar 73.612 poin. Di tengah kehebatan Aru yang tiba-tiba itu, Aru nampak tidak memperdulikannya dan justru lebih peduli dengan sayuran yang harus segera ia antarkan ke pasar di ibu kota. Di tengah perjalanan, Aru yang tengah menikmati wortelnya, tanpa disengaja melihat sosok naga yang terbang di wilayah tersebut. Naga itu sepertinya adalah naga yang kita lihat di awal scene sepaket dengan party yang tengah menghadapinya tadi. Aru yang melihatnya pun berniat membantu dan dirinya merasa hanya harus menarik perhatiannya saja. Terlihatlah Aru yang akan melemparkan wortelnya untuk mengalihkan perhatian naga tadi dari party yang tengah kesulitan itu. Namun, secara tidak terduga, wah, hanya dengan wortel saja, Aru bisa meledakkan naga raksasa itu hingga berkeping-keping. Dan entah apa yang terjadi, wortelnya masih utuh ketika kembali ke tangannya. Terlihatlah party tadi yang nampak tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Di tengah kebingungan mereka, Aru nampak baru teringat tentang kekuatan serangannya yang baru saja meningkat. Sesaat setelahnya, Aru nampak pergi dari tempat tersebut dan nampak menuju ibu kota. Party tadi yang hendak mencari penyelamat mereka hanya bisa menemukan bekas kereta kuda yang ditinggalkan Aru. Mereka pun bertanya-tanya siapakah orang tersebut. Singkat waktu, setelah diizinkan masuk ke dalam kerajaan magis itu, semua orang di sana dibuat terkejut karena melihat sosok pria yang seperti penculik tengah membawa seorang gadis. Ketika diminta berhenti oleh para penjaga, penculik itu nampak tidak peduli dan berniat menerobos para penjaga. Dengan heroiknya, Aru melesat maju dan berhasil menyelamatkan sang gadis. Gadis itu nampak terpukau dengan sosok Aru yang menyelamatkan dirinya. Pria tadi nampak turun dari kudanya dan mengancam Aru. Dan yang terjadi, dengan mudahnya, Aru nampak membanting pria itu ke tanah. Dan masih dengan wajah merona yang menandakan calon waifu sang MC. Pria tadi langsung diamankan oleh para penjaga dan Aru nampak kagum dengan skill penglihatannya tadi. Setelah si gadis berterima kasih pada Aru, namun Aru nampak terburu-buru untuk mengantarkan barangnya. Sang gadis nampak ingin mengetahui nama Aru. Namun Aru nampak merendah dan langsung cabut begitu saja. Si gadis hanya bisa melihat kepergian sang hero-nya itu. Setelah selesai mengantarkan barang, dirinya yang baru saja menjadwalkan kegiatan sepulang nanti dihentikan oleh para penjaga. Aru mengira keluar dari ibu kota juga harus menunjukkan surat izinnya. Namun ternyata, terlihatlah gadis yang ingin selamatkan tadi tengah mencarinya. Sang gadis kemudian memperkenalkan diri sebagai putri pertama kerajaan Magis itu. Dan nama dari gadis itu adalah Valya S. Magis. Dirinya nampak memberikan hormat yang elegan pada Aru. Aru yang terkejut dan bertanya ada urusan apa seorang putri mencari dirinya yang hanya seorang petani. Karena kaku, Val meminta Aru untuk berbicara dengannya layaknya seorang teman. Setelah Aru diminta memperkenalkan dirinya, Val memiliki sebuah penawaran untuknya. Dan rupanya, Aru ditawari untuk mengabdi dengan kerajaan. Dan kemudian, rupanya, jawaban itu hanyalah keinginan semata. Dirinya tak berucap seperti itu karena takut divonis tidak sopan dan dipenggal. Dan setelahnya, Aru nampak menolak dengan mengganti nada bicaranya menjadi lebih sopan. Ketika hendak kabur, Val menangkapnya dan menanyakan alasan Aru menolaknya, yang padahal gajinya sangatlah tinggi. Namun Aru beralasan dirinya hanya ingin bertani seumur hidup.
Ketika diiming-imingi sebuah ladang bertani, Aru yang tertarik pun menanyakan alasan Val ingin merekrut dirinya. Rupanya, alasan utamanya adalah Aru yang telah mengalahkan penculik tadi, di mana atribut orang tadi itu mencapai 500 poin. Aru yang tidak paham rata-rata atribut seseorang pun bertanya pada Val. Setelah Val memberikan penjelasan mulai dari atribut terbawah hingga yang terbesar, yang dimana bahkan seorang pahlawan legendaris sekalipun hanya memiliki 1000 poin. Val pun meminta Aru untuk menunjukkan atributnya pada dirinya. Namun Aru mengingat poin atributnya yang di luar nalar. Di tengah kebingungan, party yang menghadapi naga tadi baru saja kembali sembari membawa inti naga hutan. Namun mereka mengakui bahwa bukan mereka lah yang mengalahkan sang naga. Dan setelah memberikan penjelasan yang terjadi, di mana mereka hanya bisa menemukan jejak kereta kuda, Val yang mendengarnya pun nampak memanggil Aru. Namun, dengan kecepatan penuh, Aru menancapkan kereta kudanya demi bisa keluar dari situasi itu. Salah satu penjaga pun meminta maaf pada sang tuan putri, dan Val yang bertekad tidak akan menyerah untuk mendapatkan Aru. Singkat cerita, ketika semua pasukan kerajaan melaporkan kejadian yang mereka lihat pada sang raja dan tuan putri, mereka memberitahu berkumpulnya para monster yang biasa berbeda tempat nampak mendekat ke arah kerajaan mereka. Mereka menyebutnya dengan nama drama invasi neraka. Val dan ayahnya itu nampak terkejut karena seharusnya pemimpin drama invasi neraka, sang Raja Iblis Mahet, seharusnya sudah mati di tangan pahlawan. Dan demi mencegah terjadinya insiden besar itu, bangsa manusia telah membuat perjanjian damai dengan bangsa iblis. Di tengah rasa cemas mereka, seseorang memberitahu bahwa tidak semua iblis menerima perjanjian damai itu. Terlihat seorang konsul yang bernama Cecil tengah memutarkan isi pikirannya, di mana menurut Cecil, para iblis hendak memulai pembalasan dendam. Cecil menduga pemimpin bangsa iblis saat ini adalah Romeo Bondit, sesosok kapten pasukan pertama dari pasukan Raja Iblis lama. Singkat waktu, demi kebaikan raja dan tuan putrinya, Cecil meminta mereka untuk segera pergi dari kerajaan. Sang raja tentu saja menolaknya karena tak ingin meninggalkan rakyatnya. Cecil pun mendesak sang raja dengan menyebutkan kebaikan rajanya itu yang tidak membasmi para iblis, dan justru memperlakukan mereka dengan sangat baik. Cecil nampak sangat mengagumi rajanya itu. Cecil mengharapkan rajanya untuk bisa tetap hidup. Melihat keteguhan hati dan permohonan dari semua ksatria di sana, membuat sang raja tak punya pilihan lain. Selalu melihat sekumpulan monster yang melintas di dekatnya, Aru kemudian mengetahui bahwa para monster tidak mengincar ladang atau desa. Karena para monster yang berniat pergi ke ibu kota, Aru yang berniat membantu dengan Aritya itu. Namun, dirinya merasa takkan bisa melakukan apapun karena dirinya hanyalah seorang petani. Aru yang menganggap itu tak ada hubungannya dengan dirinya. Namun, Aru pun menyadari itu semua ada hubungannya dengan dirinya. Di tengah kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan, scene pun berpindah memperlihatkan Raja dan Val yang dikawal oleh beberapa kesatria dan Cecil. Ketika sang Raja bertanya pada Cecil mengenai jalannya, Val mengingat di depan jalan tersebut itu adalah jalan buntu. Namun, Cecil hanya diam tak berkata apapun. Dan yang terjadi, dengan sangat mencurigakannya, Cecil berkata disitulah tempat tujuan mereka. Dan secara tiba-tiba, sebuah serangan pun mengenai sang raja yang sontak saja membuat Val terkejut dibuatnya. Semua kesatria di sana nampak mempertanyakan tindakan Cecil itu. Untungnya, sang raja masihlah hidup. Terlihat Cecil yang tanpa ragu menyerang kesatria di sekitarnya. Karena sang raja yang belum menyadarinya, secara tiba-tiba, sayap hitam nampak membentang dengan mengerikannya. Dan ternyata Cecil bukanlah manusia, melainkan dari bangsa iblis. Sang raja nampak mengenali sosok tersebut, di mana Cecil ternyata adalah sosok Romeo Bondit. Pada akhirnya semua kesatria raja pun telah tumbang. Singkat cerita, Cecil memang selalu bekerja keras dalam hal militer sebagai konsul. Dan dirinya nampak mengatai mantan raja iblisnya yang menghancurkan negara dengan sia-sia. Romeo nampak lebih memilih mempertahankan negara untuk dimanfaatkan. Dan dirinya kemudian memberikan permisalan. Dirinya berniat menyamar menjadi raja dan memimpin negara tersebut. Ketika Romeo hendak membunuh raja beserta Val, namun yang terjadi, serangan Romeo mau ditahan oleh sihir pelindung raja. Namun, karena raja sedang dalam kondisi terluka, membuat pertahanannya menjadi lemah dan mampu ditembus satu persatu. Val yang melihatnya pun berniat membantu sang ayah. Dan kemudian, karena kekuatan sihir yang cukup besar, mampu membuat serangan Romeo terpukul mundur. Romeo memuji sihir tersebut, namun terlihat sebuah sihir hitam pekat yang mampu menghilangkan satu persatu barrier sihir Val dan sang raja.
Romeo kemudian menanyakan penyebab naga hutan dan penculikan putri gagal, di mana Romeo merasa rencananya sangatlah jarang mengalami kegagalan. Terlihatlah Val yang nampak sudah tidak kuat lagi dan Romeo yang mendesak untuk memberitahukan penyebabnya. Namun tatapan Val tidak kunjung merasa takut sama sekali. Romeo nampak menaikkan serangan sihirnya dan membuat barrier terakhir Val dan sang ayah sudah mulai retak. Namun, Val terlihat masih pantang menyerah dan pada akhirnya, barrier mereka pun telah hancur berkeping-keping. Ketika Romeo hendak mengakhiri permainannya, dirinya nampak mengaktifkan sihirnya yang jauh lebih kuat lagi. Dan ketika akan mengenai sang raja beserta putri dan kesatria yang tersisa, secara tiba-tiba, Aru datang membantu Val dan sang raja tepat pada waktunya. Dalam seketika, serangan Romeo tadi dimentahkan oleh Aru. Ketika ditanya oleh Romeo, dengan penuh semangat, Aru pun memperkenalkan dirinya sebagai petani. Mendengar yang membuat Romeo tak percaya karena Aru yang berhasil melawan sihirnya tadi. Namun, Aru justru menjelaskan tentang teknik bertani yang ia pakai tadi. Mendengar semua itu, membuat Romeo tak paham karena dirinya tidak menanyakan hal tersebut. Dalam sekejap mata, Romeo berada di belakangnya dan bersiap menebas Aru. Namun dengan sigap, Aru berhasil menangkap tebasan tersebut. Romeo yang terkejut, namun Aru langsung melemparkan Romeo ke dinding dan membentur cukup keras. Romeo langsung mengetahui bahwa Arulah yang menghalangi rencana sebelumnya. Dan secara tiba-tiba, terlihat Romeo yang menyerang bangsanya sendiri demi mendapatkan kekuatan sihir tambahan. Dan pada akhirnya, Romeo berubah menjadi bentuk aslinya. Romeo nampak sangat percaya diri dengan kekuatannya itu. Ketika atributnya dilihat, rupanya Romeo berada di level 78. Val kemudian meminta Aru untuk lari secepat mungkin. Namun, Aru hanya diam tak bergerak. Dan sang iblis yang mengeluarkan kekuatannya bersiap menyerang Aru yang hanya menatap dengan penuh percaya diri. Dan yang terjadi, dengan mudahnya, Aru menumbangkan Romeo dengan satu kali pukul. Semua iblis yang tersisa nampak terkejut karena pemimpin mereka telah dikalahkan. Raja dan Val juga nampak terkejut bukan main melihatnya. Ketika Aru ingin membersihkan iblis yang tersisa, namun semua iblis di sana nampak lari ketakutan karena melihat Aru.